Inilah suasana di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara kemarin setelah melewati batas waktu yang diberikan oleh Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Terlihat kafe dan tempat hiburan yang biasanya ramai sudah tak beroperasi. Namun beberapa warga tampak berkumpul dan memasang banyak spanduk sebagai bentuk protes atas kebijakan penertiban di pinggir kanal banjir barat ini. Mereka meminta ganti rugi yang adil atas tanah dan bangunan yang akan digusur. Sementara itu surat peringatan atau SP1 telah diterbitkan oleh Wali Kota Jakarta Utara kepada warga Kalijodo. Ahok mengungkapkan warga akan diberikan waktu hingga SP ketiga dikeluarkan atau pemerintah yang akan membongkar rumah dan bangunan di kawasan Kalijodo. Ajakan kuasa hukum warga Kalijodo untuk berdialog juga telah ditolak oleh Ahok. Penertiban tergantung. Jadi besok kami akan keluarkan SP1 memberitahukan bahwa Anda menduduki tanah negara. Sesuai undang-undang, kami melaksanakan amanat undang-undang, maka tanah negara yang didudukin harus kami ambil kembali. Nah, kita minta dia bongkar sendiri. Kalau ternyata dia nggak mau bongkar sendiri, ya akan ada SP2. Mudah-mudahan dia mau bongkar. Kalau dia nggak mau bongkar juga bangunan liar ini, kita akan ada SP3. Kalau nggak mau bongkar, ya udah paksa kami bantu dia bongkar gitu. Ahok selaku gubernur tidak mau berdialog dengan masyarakat, begitu ya. Nah, ini beliau mengumpamakan kepada handphone. Jadi kalau misalnya handphone, lalu kemudian handphone itu diminta lagi, masa dialog gitu. Saya nggak ngerti logika apa yang dipakai oleh seorang Ahok gitu. Bagaimana mungkin ini disamakan dengan handphone? Saya hanya ingatkan Pak Ahok, Anda gubernur, kita sudah ingatkan berkali-kali ini rakyat. Orang cari makan di sini. Oleh karena itu janganlah dipancing rakyat dengan cara-cara kekerasan. Pertanyaan saya, kalau SP1 dikeluarkan, kemudian beliau tidak mau dialog, kemudian diberitahu akan membongkar sendiri 7 hari kemudian, kalau tidak juga SP2, lalu kemudian SP3, lalu kemudian dibongkar. Ya apa maksudnya ini? Ini maksudnya apa gitu? Apa dianggap orang yang ada di sini? Ini kan manusia. Mungkin Ahok belum lahir ke dunia ini sudah ada ini. Yang namanya Kalijodo ini, begitu loh. Ya, kalau seandainya ada yang menolak kami melakukan operasi penegakan hukum narkotik dan lain-lain, miras, kemudian premanisme, siapapun yang mengapa kita akan melakukan penegakan hukum, melawan, menghalang-halangi petugas. Nanti kita lihat teknisnya. Yang jelas kita sudah memiliki strategi sendiri. Ya kalau direlokasi ya nggak apa-apa ya, kita juga nggak masalah sih. Cuma kasih waktunya. Kalau kasih waktunya, itu kan anak-anak kan mau ulangan, mau ujian nih. Lalu kalau pindah tempat itu bisa nggak pindah sekolahnya buat ujian? Kan berapa lagi itu kan? Kasih waktu. Udah begitu nih. Ahok itu jangan lihat rumah bordirnya aja, lihat warganya juga dong. Warganya susah. Protes atas kebijakan pemerintah daerah ditujukan warga Kalijodo. Namun tak sedikit yang menerima keputusan tersebut. Ahok menyebutkan bahwa 80% warga Kalijodo sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing. Kepada warga, Ahok juga memberikan pilihan untuk pindah ke rumah susun dengan fasilitas kesehatan BPJS dan Kartu Jakarta Pintar untuk anak mereka. Begitu pula Menteri Sosial yang menawarkan pelatihan gratis bagi ex-wanita penghibur untuk bisa mandiri. Warga yang masih belum puas dengan tawaran tersebut justru berencana menggugat Ahok lantaran memiliki dokumen izin tinggal dan peraturan gubernur yang ditandatangani Ahok. Ya, saya kira-kira mungkin 10 hari aja. Penegasan Pak, berarti akhir bulan ini sudah bisa dibongkar itu Pak ya? Kalau dia nggak mau bongkar sendiri, kami akan bongkar itu aja. Pak Ahok. Sudah ada pendataan berapa banyak yang
kan Oh lengkap. ada berapa ribu orang Pak maksudnya yang akan? Nggak sampai ribuan. Ada 100 orang yang terjangkit HIV. Setelah penggusuran itu di mana kan Pak? Tergantung, dia nggak ada gusur kok. Sekarang aja udah 80% pulang ke kampung. 80% Pak. Iya, 80% udah pulang ke kampung. Nah, ini ada surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata dan Tenaga Seksi Pengairan dan Teknik Penjahatan Jakarta Raya. Nah, ini tahunnya tahun 59. Ya. Ini jelas di sini memberi izin tinggal ya kepada ahli warisnya. Ini ada memperoleh hak. Ada di sini. Nah, kemudian ini suratnya tahun 59 loh. Jadi bukan tidak ada dokumen. Ada dokumennya, tahun 59 nih. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 158 tahun 2015. Nah, tahun 2015. Basuki Cahayapurnama. Oke. Nomor surat ini, instruksi gubernur, masa transisi untuk perpanjangan izin non-izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, ini kan berarti tidak sesuai dengan rencana tata ruang kalau ini dikatakan jalur hijau kan? Tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Tahun 2015 dikeluarkan. Di sini bunyinya jelas. Perpanjangan perizinan non-perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk paling lama 3 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi diundangkan sampai dengan tanggal 18 Februari 2017. Ada ini. Sampai dengan 18 Februari 2017. Ini surat dia sendiri. Saya nggak ngerti ini bagaimana gubernur bisa berpikir begini. Ini akan kita gugat dari surat ini. Dia inkonsisten. Ini suratnya, lihat nih. Poinnya ini paling jelas deh. Paling jelas poinnya nih. Paling jelas sampai dengan 18 Februari 2017. Nah, kemudian kalau dia mengatakan bahwa dokumen ini adalah dokumen liar, ini ada surat. Tahun 59. Setiap orang yang masuk ke rusun kami, anaknya pasti dapat kartu Jakarta Pintar, pasti dapat BPJS Kesehatan. Bahkan kalau dia bisa usaha, kami pasti menyediakan uang pinjaman 5 juta sampai 10 juta bunga 1% per bulan. Tapi setelah kita lihat, kamu punya karakternya, tindak tanduknya pantas apa tidak. Itu mah udah otomatis kayak begituan. Tapi bukan berarti langsung pintar dapat duit. Itu kira duit pulang bapak lo gitu enak. Kita ingin mengkomunikasikan kepada PSK penghuni lokalisasi di sini. Ternyata informasi yang saya dapat itu 30-an orang. Mereka kita sampaikan opsi dari Kementerian Sosial. Yang pertama, seandainya mereka akan mengambil opsi pertama, itu mereka bisa memilih mengikuti vocational training di PSKW Pasar Rebo. Boleh sampai 6 bulan di situ. Mereka tinggal di situ. Permakanannya tanggung oleh Kementerian Sosial. Konselingnya sampai dengan vocational trainingnya. Semua satu paket. Jika mereka nanti pulang, itu mereka bisa mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif, kemudian jaduk, jaminan hidup, dan translok. Total 5.050.000, itu opsi pertama. Melihat rumitnya proses penutupan kawasan Kalijodo mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat, termasuk para selebritis yang memiliki pendapat sendiri tentang penertiban di kawasan Kalijodo. Ada yang mendukung, namun tak sedikit yang menolak dilakukan penertiban menggusur tempat tinggal warga. Ya sebenarnya peran tugas daripada negara saat ini, ya ini anggaplah anak-anak negara semua. Persoalannya kan di penyakit masyarakatnya, harus diobati. Bukan dimusnahkan dengan cara menjadikan taman, tapi filosofi teman. Kalijodo harus jadi teman kita. Kalau misalnya cuman karena prostitusi doang, ya gue nggak setuju sih. Lebih baik dipertimbangin lagi. Tapi kalau emang karena ada sesuatu yang pengen dibangun atau gimana ya, udah harus kewajiban kita ninggalin itu. Tapi harus ada feedbacknya dong. Nggak mungkin kalau kita ngegusur orang, terus orang kita suruh tinggal di mana? Pinggir jalan. Keputusannya Pak Ahok sebagai selaku gubernur udah tepat dan yang terbaik.
buat masyarakat, karena memang di situ ditempatkan buat menghuni rumah susun, dan pemerintah juga nggak bakalan sembarangan, apalagi sudah ada kerjasama, nggak bakalan sembarangan. Cuma mungkin masyarakatnya, yuk siap-siap berbenah diri untuk membuat yang terbaik, bantu pemerintah, bantu Pak Gubernur untuk memperbaiki masyarakat, untuk memperbaiki minimal lingkungan saja. Jauh berbeda dengan suasana di kawasan Kalijodo, maka lain halnya dengan kesibukan Raffi Ahmad dan keluarga yang akan berlibur ke Eropa. Seperti apa persiapan Raffi untuk perjalanannya ke Eropa? Simak intens di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Pasca kejutan ulang tahun yang bertubi-tubi, dalam rangkaian ulang tahunnya, Kamis kemarin Raffi Ahmad memboyong keluarga besar ke Eropa. Lalu seperti apa persiapan keluarga? Mulai dari Nisa, Amika Nita, hingga Nanas dan Juan kekasihnya untuk berlibur di benua biru. Bagaimana pula kekhawatiran keluarga yang membawa Rafathar yang baru berusia 6 bulan ke luar negeri untuk pertama kalinya?